Ya Bunayya Muslim Store, siap menemani hijrahmu. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa sama-sama duduk bersimpuh di hadapan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya seorang muslim bersama dengan Al-Qur'an, bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah keberuntungan dan kejayaan. Sementara kebalikannya orang-orang yang mereka jauh daripada Al-Qur'an dan mereka berpaling dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebab kehinaan. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang surat Al-Baqarah, beliau menyatakan fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasarah wa la tastati'uhu al-batalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil surat Al-Baqarah merupakan sebab keberkahan dan meninggalkan Al-Baqarah adalah merupakan sebab kerugian dan kehinaan. Dan orang-orang yang mereka melazimkan dirinya dengan Al-Baqarah, maka mereka tidak bisa ditembus oleh sihir dan gangguan-gangguan jin yang lain. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Baqarah. Ketika satu surat saja demikian, bagaimana dengan 114 surat? Maka tidak ada orang-orang yang mereka membersamai Al-Quran kecuali mereka hanya akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Azza wa Jal. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bertadarrus, orang-orang yang kita duduk bersama dengan ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh beliau di dalam hadisnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi tercinta, Rasul kita yang mulia, kekasih hati bagi setiap manusia, teladan bagi setiap orang-orang yang mereka menginginkan bahagia, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada seluruh keluarganya, sahabat sahabiyat yang senantiasa istiqamah di dalam menetapi tuntunan syariatnya, juga berikut kepada semua orang-orang yang mereka istiqamah dan berusaha untuk berjalan di atas sunnahnya hingga akhirnya mereka berpisah dari kehidupan mereka di dunia yang fana ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan terakhir kita di bulan Sya'ban kita berbicara tentang al-mujibus sadis, yaitu tentang pilar yang keenam dari pilar atau jalan-jalan keselamatan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Setelah di poin yang pertama, al-mujibul awal, bahwa pilar yang pertama daripada sebab keselamatan dunia dan akhirat adalah tauhidullahi wa ikhlasuh, yaitu mentauhidkan Allah dan ikhlasnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mujibu tsani, dan pilar yang kedua adalah ittiba'u sunnati rasulih, mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wal mujibu tsalits, adapun pilar keselamatan yang ketiga adalah khasyatullahi wa taqwa, seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Dan yang keempat hifdzul lisan, seseorang dengan menjaga lisannya. Wal khamis, dan yang kelima adalah al-firaru minal fitan, seseorang mereka lari dan kabur dari berbagai fitnah-fitnah dan hal-hal yang membuat mereka itu jauh daripada keberkahan. Kemudian yang al-mujibus sadis, dan pilar yang keenam, dan itu yang menjadi pembahasan terakhir kita kemarin, yaitu kathratud du'a wal luju' ilallah, memperbanyak doa dan menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau hafizahullah ta'ala menyatakan di dalam kitab beliau ini,
setelah beliau menyatakan fad-du'a wal luju'u ila Allah wal ilhahu alaihi bis-su'al min a'zami mujibatin najati fid dunya wal akhirah ولهذا كان الأنبياء يدعون الله بالنجاة فيستجيب الله لهم وينجيهم مما نزل بهم. Kata beliau hafizahullah, maka doa dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta seseorang itu senantiasa berharap dan selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala min a'zami mujibatin najati fid dunya wal akhirah, merupakan sebab terbesar daripada ke-10 pilar keselamatan di dunia dan di akhirat. Tauhid penting, iya. Ikhlas penting, benar. Mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam teramat penting. Tetapi doa juga merupakan sebab paling agung, karena tauhid tidak akan pernah terrealisasikan dengan sempurna kalau seseorang tidak meminta kepada Allah. Justru berdoa kepada Allah di samping itu ibadah tersendiri, dia termasuk di antara bentuk perwujudan seorang hamba terhadap tauhidullah, pentauhidan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada kana al-anbiya yad'un Allah bin najah. Oleh karenanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak sedikit yang berdoa kepada Allah agar mereka itu diberikan keselamatan. Tidak sedikit dari nabi kita atau para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang mereka itu berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka, memberikan kepada mereka keselamatan dan najah dunia akhiratnya, ya. Fayastajibullahu lahum, yang akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka ijabah. Allah Azza wa Jalla ijabahi mereka, Allah kabulkan doa-doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari apa-apa yang sedang menimpa mereka. Wa min dzalik, di antaranya sebagai bukti kaum muslimin muslimat sekalian, beliau hafizahullah menukilkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang doa para nabi dan rasul meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka keselamatan. Di antaranya Nabiullah Nuh alaihi salam, qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Kata Nuh alaihi salam, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka mendustakanku, sampai kepada ayat Allah Azza wa Jal, faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan aku dan orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang-orang yang beriman. Fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun, maka akhirnya kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di atas bahtera yang kami izinkan untuk berlayar di atas badai dan air tersebut. Wa du'a'u Nabiyillah Lut alaihi salam, doanya Nabi Lut alaihi salam, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, ya Allah selamatkan aku dan keluargaku dari apa-apa yang umatku atau kaumku kerjakan. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in, maka kami selamatkan Lut dan keluarganya semuanya, illam ra'atahu, kecuali siapa? Istrinya Nabi Lut alaihi salam. Du'a'u Nabiyillah Musa, doanya Nabi Musa alaihi salam, fanada Yunus afwan, doanya Nabi Yunus alaihi salam, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini diantara doa yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ terdapat satu, pentauhidan kepada Allah, dua, pengakuan diri akan dosa-dosa, dan yang ketiga terkandung padanya apa? Harapan untuk agar dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari apa yang sedang menimpanya. Dan demikianlah adab seorang muslim di dalam berdoa. Dia awali dengan pentauhidan, kemudian dia akui akan segala kekurangan dan kesalahan, barulah kemudian dia sebutkan apa yang menjadi kebutuhan. Itulah adab seorang muslim di dalam berdoa. Beradab iya, dan dia juga bertawassul dengan tauhidnya, bertawassul dengan keimanannya, la ilaha illa anta subhanak. Ini tawassul, tawassul yang diizinkan, tawassul yang dibolehkan, tawassul dengan tauhid, tawassul dengan kalimat tauhid,
tawassul dengan keimanan. Rabbana innana amanna faghfir lana. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini tawassul. Bertawassul dengan keimanan, tawassul dengan tauhid, tawassul dengan kalimat la ilaha illallah. Ini semuanya tawassul yang diizinkan dan disyariatkan. Maka Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah, minta agar diselamatkan dari perut ikan tersebut. Fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham. Maka kami pun berikan jawaban kepada Nuh dan kami selamatkan dia dari kesedihan yang menyelimutinya. Itu kata Allah Azza wa Jalla tentang Nuh. Wa qala Allah Azza wa Jalla fi hali Musa wa Harun. Allah juga berfirman tentang keadaan Musa dan Harun. Wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan sungguh kami telah berikan nikmat kepada Musa dan Harun, dan kami berikan kepada keduanya keselamatan dan kepada kaum keduanya dari sebuah petaka yang besar, yaitu siapa? Fir'aun dan bala tentaranya serta kebengisan dan kekejamannya. Itu Musa dan Harun alaihi wassalam. Wa hakadha man yata'ammalul Qur'anal Karim yajid fihi syai'an katsiran min ad'iyatil anbiya'i wa su'alihim rabbahum. Maka demikianlah bagi setiap orang-orang yang mereka berta'ammul, memperhatikan dan berinteraksi selalu dengan Al-Quran, maka mereka pasti akan mendapatkan bagaimana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka selalu dan senantiasa meminta, berdoa kepada Allah. Wattirahihim baina yadayhi fi jam'i awhalihim, dan mereka kembalikan, sandarkan segala urusan mereka di semua keadaan mereka itu kepada Allah Azza wa Jalla semata. Fa'ajab Allah da'watahum wa haqqaqa lahum talabatahum. Maka akhirnya Allah Azza wa Jalla ijabahi doa-doa mereka, dan Allah wujudkan apa yang menjadi permintaan mereka. Wa hakadha sa'iru man iltaja'a ila rabbil alamin wa da'ah. Maka demikian pula keadaan bagi tiap-tiap manusia yang mereka berdoa kepada Allah dan bersandar kepadanya. Ini penting banget nih. Apa kata beliau? Wa hakadha sa'iru man iltaja'a ila rabbil alamin wa da'ah. Dan demikian pula. Demikian maksudnya apa? Demikian maksudnya apa? Doa kemudian dikabulkan. Nabi dan Rasul mereka berdoa kemudian dikabulkan. Maka kata beliau wa hakadha. Maka demikianlah artinya siapapun yang berdoa kepada Allah, dia bersandar kepada Rabbul Alamin, ya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu Subhanahu wa taala la yukhayyibu 'abdan da'ah wa la yaruddu sa'ilan rajah. Faman rama an-najata fid dunya wal akhirah fa 'alaihi bid-du'a. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membuat kekhawatiran bagi hambanya yang berdoa kepadanya. Allah tidak akan memberikan kerugian kepada siapa yang menengadahkan tangannya kepada Allah. Allah juga tidak akan menolak setiap permintaan bagi orang-orang yang mereka meminta kepadanya. Faman raman najata ad-dunya wal akhirah. Siapa yang melarikan keinginannya untuk selamat di dunia dan akhirat, maka hendaknya dia larikan permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pentingnya di sini kata beliau hafizahullah taala, wa 'alal 'abdi an yastadhkira kulla laylin atau lailatin anna najatahu biyadillah wa la najata illa liman najjahu Allah fayafza'u ila rabbih rajiyan mutadallilan tami'an bi an yaj'alahu fi rakbin najin al-faizin. Maka hendaknya setiap muslim, ya, mereka senantiasa betul-betul mengingat Allah Azza wa Jalla di setiap malamnya sebelum tidurnya, bahwa keselamatan dirinya berada di siapa? Di tangan Allah. Dia selamat dunia dan akhirat, semuanya berada dalam genggaman Allah, di dalam tangan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada keselamatan kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba hendaknya selalu bergegas untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepadanya, bertaladzud. Apa bertaladzud?
menikmati proses di dalam doanya. Pernah dulu saya sampaikan kalau tidak salah, orang yang berdoa kepada Allah kemudian belum dikabulkan oleh Allah, tapi dia nikmati masa proses itu, maka Allah akan jadikan untuknya sebuah jawaban dan nilai plusnya. Bukan hanya jawaban dari apa yang dia minta, tapi pasti ada plus yang Allah kasih. Dan ini bisa kita ambil dari apa yang dinukil oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Maryam tentang Zakaria alaihi salam. Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Zakaria? Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan dari sisimu, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisiku dan mewarisi keturunan Yaqub alaihi salam. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikan dia wahai Rabbku sebagai orang yang engkau ridai. Itu yang diminta Zakaria alaihi salam. Apa yang diminta? Anak yang mewarisinya, artinya seorang laki-laki. Ya, minta anak laki-laki. Itu yang diminta Zakaria alaihi salam. Tapi lihat proses itu ditunggu oleh Zakaria penuh dengan kesabaran, dan beliau nikmati proses menunggu itu. Dari mana kita tahu beliau menikmatinya? Kata Zakaria alaihi salam, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, di dalam aku berdoa kepadamu, aku tidak pernah merasa kecewa. Orang yang tidak kecewa dalam artian berarti dia menikmatinya, ya atau tidak? Zakaria puluhan tahun loh. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat itu sekitar 70 tahun loh nunggu punya anak. Menikah di usia 30 kalau tidak salah. Punya Yahya alaihi salam di usia 100 tahun. Ya. Menikah di usia 30, ya. Kemudian dapat keturunan di usia 100. 70 tahun nunggu, Pak. Ibu sekalian. Sebentar atau selama? 70 tahun. Tapi apa kata Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Enggak ada rasa sesal, enggak ada kecewa sedikit pun aku dalam masa penungguan itu. Nabi Zakaria alaihi salam. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Zakaria alaihi salam kemudian didatangi malaikat kan? Didatangi malaikat mengatakan apa? Inna nubashiruka bi ghulam. Wahai Zakaria, kami utusan Allah Azza wa Jalla yang diutus kepadamu untuk memberitakan kabar gembira kepadamu akan hadirnya seorang anak. Seorang anak. Dia sempat menyanggah. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati akhirah wa qad balaghani al-kibaru wa kanat imraati akhirah. Ya. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku adalah orang tua yang renta dan kemudian istriku seorang yang mandul, nyata-nyata mandul. Ya. Dalam surah Al-Imran Allah katakan apa? Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati akhiran. Hampir mirip, saya lupa. Artinya bagaimana mungkin aku punya anak sementara aku adalah orang yang sudah tua renta. Wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Bagaimana aku bisa punya anak sementara aku sudah tua renta begini dan sementara istriku seorang yang mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Azza wa Jalla berkehendak berbuat apapun yang Dia kehendaki. Ya. Demikianlah Allah ketika sudah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tayyib. Berarti dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Setelah berapa tahun? 70 tahun. Tapi beliau nikmati. Ada enggak plusnya? Ada enggak plusnya? Ada. Nabi Zakaria enggak pernah minta nama dari Allah. Zakaria cuma minta keturunan anak. Ya atau tidak? Cuman minta anak laki-laki yang bisa mewarisi keturunan, ya, nasabnya bersambung terus. Itu saja. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Coba dikasih nama langsung dari
langit ketujuh sana. Apalagi plusnya? Plus yang kedua, nama itu belum pernah ada yang punya nama Yahya sebelumnya. Dari sejarah Adam sampai Zakaria belum ada orang yang punya nama Yahya. Limited edition, ya enggak? Limited edition, bayangkan belum ada yang punya nama itu, ya. Bayangkan di sini, ini ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum ada satu orang pun yang kami izinkan punya nama demikian. Bayangkan. Plusnya yang ketiga apa? Plus yang ketiga, dijadikan oleh Allah putranya sebagai seorang nabi. Coba gimana tuh? Nama dapat, limited edition, jadi seorang Rasul dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian Nabi Zakaria alaihissalam diberikan kabar gembira tentang hal tersebut dan ada buktinya. Kan terkadang nih orang dikasih ada kabar gembira, 3 hari ke depan engkau akan dapat hadiah, orang akan bahagia, tapi masih bingung iya atau enggak ya, datang atau enggak, benar atau tidak, kan begitu. Nilai plusnya yang diberikan oleh Allah kepada Zakaria apa? Ada tanda, ya kan. Zakaria berdoa kepada Allah, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah jadikan untuk aku bukti bahwasanya akan lahir anak tersebut. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata layalin sawiyya, tanda dan buktinya kalau kau akan punya anak, engkau 3 hari ke depan tidak akan bisa berbicara. Fi'lan jemaah sekalian, waqi' terjadi. Zakaria alaihissalam selama 3 hari berturut-turut tidak bisa berbicara. Bukti, dan bukti itu didatangkan secara langsung. Lihat, 70 tahun nanti betul, iya, tapi ternyata plusnya 1, 2, 3, 4, ya. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Anbiya, Allah katakan apa? Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ketika Zakaria berdoa kepada Allah, ya Rabbku jangan jadikan aku atau jangan biarkan aku tinggal seorang diri, la tadarni fardan wa anta khairul warithin, sementara engkau adalah zat yang sebaik-baiknya memberikan keturunan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Lihat nih, kemudian kami kabulkan doanya, kami berikan kepadanya Yahya dan kami perbaiki keadaan istrinya. Nilai plusnya, tahu apa yang didapatkan oleh istrinya? Selama mengandung gak ada hal apapun, aktivitas berlalu sebagaimana biasanya, mual tak ada, sakit gak ada, apapun itu. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir, lahirnya Yahya alaihissalam tidak ada rasa sakit sedikit pun. Plusnya berapa tuh? Udah berapa plus? Hah? Ini paket combo kan? Ini paketnya combo sakti lagi. Nah itu, Zakaria alaihissalam diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, karena apa? Kesabaran dalam berdoa, menikmati masa-masa penantian tersebut. Makanya sampai sekarang masih menanti sesuatu yang dinanti, apapun itu penantiannya, jodoh kah ataukah yang lain, itu bersabar, nikmati proses itu. Yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang itu di luar dugaan kita, yakin hal tersebut. Maka Anda boleh minta kepada Allah, kita boleh minta, ya Allah, jika engkau ingin menunda sesaat dariku apa yang aku inginkan, maka tatkala engkau izinkan untukku aku mendapatkannya, maka berikan hal sesuatu yang luar biasa. Gak apa-apa minta sama Allah, gak ada salahnya kan. Kita gak boleh malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta sama Allah semau kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Terus minta sama Allah azza wa jalla, asal tidak berlebihan dalam meminta. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang putih, bersih, tinggi, tidak gendut, ramping. Ini terlalu berlebih-lebihan. Kita minta sama Allah yang terbaik. Tapi ketika ada permintaan, sampaikan kepada Allah azza wa jalla. Makanya dikatakan rajian mutadzallila, ya, penuh dengan harapan dan penuh dengan ketundukan. Tapi kalau bisa tami'an, rakus. Makna rakus dalam doa apa? Gak berhenti dalam doa, terus saja. Karena apa jemaah sekalian? Kenapa orang nggak boleh kecewa dari doa? Karena mungkin
Allah sedang ingin membuka jalan ibadah bagi dia melalui apa? Doa. Ya atau tidak? Kebanyakan orang kan nggak sadar bahwasanya doa itu adalah ibadah. Jarang. Dia seolah-olah doa itu adalah kebutuhan, sehingga dia tidak menganggap sebagai sebuah ibadah. Kenapa Zakaria sampai bisa menikmati doanya? Karena dia tahu doa itu adalah ibadah. Jadi walaupun nggak dikabulkan, dia tetap ada pahala. Ya atau enggak? Anda nih minta, ada peluang dikasih, tapi ternyata di situ ada pahala. Di mana letak kita itu akan kecewa? Buktinya kita salat, emang ada bayaran salat? Langsung diganti cash ada? Enggak. Kita tahu kenapa salat kita kerjakan, karena ada pahala. Nah, kenapa doa tidak seperti itu? Sementara doa juga ibadah, bahkan inti ibadah adalah doa itu toh. Karena semua ibadah pasti berujung kepada apa? Doa. Puasa, ada enggak doanya? Salat, ada enggak doanya? Umrah, haji, semua rangkaian ibadah berujung kepada doa. Makanya ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah dia yang dinamakan dengan ibadah. Doa itulah ibadah. Makanya kalau orang yang pengen beribadah tanpa dia rasa sebagai sebuah ibadah, apa itu? Perbanyak minta sama Allah, doa. Ya kan? Terus doa sama Allah, doa sama Allah, doa sama Allah. Akan ada nanti masa di mana kita ternyata mendapatkan sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Maka seorang hamba di akhirat, dia akan menyatakan, ya Rabb, ini saya dapat dari mana? Ya Allah, saya dapat ini dari mana? Allah jelaskan bahwasanya itu adalah sebab doa-doa yang dulu engkau panjatkan dan belum dikabulkan. Ya atau tidak? Sampai disebutkan adanya orang yang iri di akhirat. Orang tuh kok bisa dapat seperti itu? Dari mana? Orang itu kenapa bisa dapat sedemikian? Dari mana asalnya? Disebutkan itu adalah bagian dari doa yang dulu di dunia belum dikabulkan. Orang ini dikatakan apa? Ya laitani, alangkah baiknya aku kalau sekiranya dulu aku punya doa yang tidak coba. Ternyata doa yang tidak dikabulkan menjadi sebuah keinginan di akhirat. Karena kita tahu kan, wal akhiratu khairu wa abqa. Balasan akhirat tetap lebih baik daripada balasan dunia. Kita minta anak, Allah kasih anak, senang toh? Senang. Tapi Anda nggak tahu balasan dari seseorang yang minta anak belum dikasih anak, kemudian dia bersabar, balasan di akhirat akan lebih besar. Kita yakin ya jemaah sekalian. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Karena tidaklah balasan dunia dibandingkan akhirat kecuali bagian sedikitnya saja. Ya. Dan kita yakin kan, kalaupun kita tidak punya keturunan di dunia, pasti ada bagian akhirat yang Allah sediakan, dan itu lebih baik. Yakini itu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya fa'anil Bara' ibn Azib bi an yaj'alahu fi rakbin najin al-faizin. Maka hendaknya kita juga berdoa kepada Allah sebagaimana kita punya doa, sebagaimana kita berharap kepada Allah untuk diberikan ini, diberikan itu, hendaknya kita juga berharap kepada Allah, tunduk kepada Allah, tamak kepada Allah dalam meminta agar kita diberikan keselamatan. Ya, sebagaimana kita minta sama Allah untuk diberikan A dan B, minta sama Allah untuk diberikan keselamatan dunia dan akhiratnya. Jangan lupakan doa tersebut. Naam. Makanya lihat Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan kepada kita tentang sebuah bacaan yang mana Nabi Muhammad SAW mentarghib kita dengan doa ini. Seseorang ketika wafat, maka dia wafat di atas fitrah, di atas kondisi sebagai seorang yang muslim. Apa doanya? Apa kata Rasulullah SAW dari hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ataita madja'ak," jika engkau mendekati dan mendatangi tempat tidurmu, "fatawadda wudu'aka lis-shalah," maka berwudu'lah sebagaimana engkau berwudu hendak salat. "Thumma taji' 'ala shiqqikal ayman," kemudian berbaringlah dari sisi lambungmu yang sebelah kanan. Faqul, kemudian katakanlah, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik
wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Rasulullah SAW, ucapkan doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan, aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, penuh dengan rasa harap kepadamu dan dipenuhi rasa takut atasmu. Ya, kemudian kata Nabi kita SAW, amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada rasulmu yang telah engkau utus dan engkau kirimkan. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in mitta min lailatika mitta 'ala al-fitrah, jika engkau mati di malam itu maka engkau mati di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, dan jadikan doa itu adalah sesuatu yang terakhir kali engkau ucapkan sebelum engkau tidur. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadikan itu kalimat yang terakhir sebelum tidur. Artinya memang sudah nak pejamkan mata, itu dibaca. Kalau masih ada rencana nak megang handphone, nengok dan sebagainya, ngobrol sama keluarga, anak-anak dan sebagainya, jangan dibaca dulu. Jadikan ini kalimat yang terakhir. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa huwa alladhi yunji min nafsihi bi nafsihi wa yu'idu min nafsihi bi nafsihi wa kadzalika al-firar yufirru 'abduhu minhu ilayhi wa hadha kulluhu tahqiqun lit-tauhid wal qadar wa annahu la rabba ghayruhu wa la khaliqa siwahu wa la yamliku al-makhluqu li nafsihi wa la li ghayrihi darran wa la naf'a wala mautan wala hayata wala nusura bal amru kulluhu lillah laisa li ahadin siwahu minhu syai'. Kata beliau rahimahullahu taala, maka itulah yang bisa menjadikan seseorang itu menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan apa? Doa. Dirinya menyelamatkan dirinya sendiri dan dirinya melindungi dirinya sendiri. Begitu juga dia bisa kabur dari sesuatu yang menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Sehingga seseorang kabur dari bahaya sehingga dia selamat karenanya, maka itu semuanya adalah merupakan tahqiqun lit tauhid wal qadar. Itu semuanya adalah merupakan bentuk, ya, tahqiq, perwujudan dari tauhid dan qadar atau takdir Allah Azza wa Jalla. Wa annahu la rabba ghairuh, dan sesungguhnya tidak ada rabb selain dia, dan juga tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada yang bisa menguasai makhluk kecuali dia, dan juga tidak ada yang menahan mudarat, tidak ada yang memberikan manfaat juga kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mematikan, tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa membaktikan kecuali Allah Azza wa Jalla, dan semua urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai tempat bersandar jika semua perkara itu kembali kepada Allah. Jika semua urusan itu di tangan Allah, maka kepada siapa kita meminta? Jawabannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wan nasu hina yus'alu yaghdabu. Ya, Allah Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wan nasu hina yus'alu yaghdabu. Dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah bahwa Allah itu dia murka. Kapan murkanya Allah? In tarakta su'alah, jika engkau tinggalkan permintaan kepadanya, Allah akan murka. Semakin Allah sering diminta, Allah semakin suka. Wan nasu hina yus'alu yaghdabu. Adapun manusia ketika diminta dia murka. Maka mintalah kepada siapa yang ketika diminta dia senang, dan jangan berharap kepada sesuatu yang ketika dimintai dia akan murka. Maka kepada siapa kita minta? Kepada Allah tabaraka wa taala. Abu Bakar Al-Warraq pernah ditanya, dullani ala amalin yuqarribuni ila Allah wa yuqarribuni minan nas. Wahai Abu Bakar Al-Warraq, tunjukkan kepadaku tentang sesuatu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah dan mendekatkan diriku kepada manusia. Mau nggak? Sama Allah dekat, sama manusia pun
Dekat, kita nggak dijauhi manusia dan kita tidak dijauhi oleh Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Apa kata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah? Beliau menyatakan apa? Alladhi yuqarribuka ila Allahi su'aluh, walladhi yuqarribuka minan nasi tarku mas'alatah. Kata beliau rahimahullah, yang menjadikan engkau dekat dengan Allah adalah su'aluhu, selalu minta, berdoa, mengadu nasib kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mendekatkan kita dengan Allah. Walladhi yuqarribuka minan nas, adapun yang menjadikan engkau dekat dengan manusia, manusia merasa dekat denganmu apa? Tarku mas'alatah, meninggalkan suka meminta-minta kepada manusia. Wis, itu intinya. Pengen dicintai Allah, sering minta. Pengen dicintai manusia, jangan pernah minta. Itu aja udah. Karena kalau kita minta sama manusia, orang akan benci kita, Allah akan marah, manusia akan benci, manusia akan murka, manusia tidak akan suka. Tapi Allah Azza wa Jalla semakin sering kita minta, apa yang terjadi? Allah semakin suka, Allah semakin senang, Allah merasa dekat. Karena kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang mereka itu sombong daripada beribadah kepadaku. Bima'na, orang yang tidak pernah berdoa, dia orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah. Ngapain butuh sama Allah? Orang saya bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Kan begitu. Subhanallah. Na'udzubillah ma'asyarul muslimin. Dan hadza kufur. Ini bagian daripada kekufuran. Sombong kepada Allah ini kufur. Sombong kepada manusia dosa, sombong kepada Allah adalah kufur. Dan dia telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Yang sombong kepada Allah, dia telah mempersiapkan dirinya dan merelakan dirinya untuk apa? Diazab oleh Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Al-kibriya'u ridai, al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Ya, faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtu. Atau kama qala Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, al-izzu, keperkasaan itu adalah bajuku, wal kibriya'u izari ridai, afwan, keperkasaan adalah izarku, kemudian kesombongan adalah pakaianku. Maka siapa yang melepaskan satu dari pakaianku tersebut, adzabtuh, maka aku akan azab dia. Kesombongan sebab adab, kesombongan sebab adab. Maka jangan pernah menyombongkan diri kepada manusia, apalagi sombongnya kepada Allah Azza wa Jalla. Soal, salullah, minta kepada Allah Azza wa Jalla hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan dan kabulkan. Kita dengarkan ada Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab keselamatan. Karena semua apa yang kita minta kepada Allah, itulah yang akan kita dapatkan. Dan Allah Azza wa Jalla itu akan memberikan kepada seorang hamba sesuai dengan apa yang dia persangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Kalau dia berhusnudzan kepada Allah, Allah baik kasih. Tapi kalau dia suudzan kepada Allah, maka jelek yang akan Allah berikan. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, meriwayatkan dari perkataan Allah dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka atau sangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan fa u'tihi khair. Kalau dia berprasangka kepadaku dengan kebaikan, kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutul muslim illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Tidak boleh seorang muslim mati kecuali dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah, apapun keadaannya. Dan kita pun sekarang dengan semua hal yang kita dapatkan dari ujian hidup, musibah, cobaan, semuanya kita tetap harus apa? Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tadi ingat kepada Nabi Zakaria alaihissalam, agar kita mendapatkan buah dari doa itu maksimal, masa-masa penantian itu kita nikmati. Dan jangan kita umpat atau jangan kita protes sedikit pun, nikmati saja. Karena alurnya telah Allah Azza wa Jalla atur, dan jalannya telah Allah Subhanahu wa ta'ala buat sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan sesuatu hanya mudah bagi Allah, kun saja, maka semuanya itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tapi kenapa Allah terkadang memberikan ujian kepada sebagian orang, belum didapatkannya apa yang dia inginkan, ya? Sebenarnya itu menjadi sebuah syarat dan tanda mungkin masih kurang doa kita. Masih kurang doa kita. Kayaknya udah sering, masih kurang lagi, masih belum maksimal. Itu saja husnudzan kita kepada Allah. Allah masih ingin kita itu merengek kepadanya. Allah masih ingin kita itu merengek kepadanya, memelas, mengibad, terus meminta kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah Azza wa Jalla ketika tahu hambanya betul-betul minta kepadanya, kemudian Allah kembalikan tangan kosong, itu nggak mungkin. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu dan maha mulia. Yastahyi min 'abdihi. Allah itu malu dari seorang hamba ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, an yaruddahu masifrat. Kemudian dia kembalikan kedua telapak tangan hambanya dengan kosong. Allah itu malu. Berarti kita katakan kalau ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah, husnudzan kita, Allah masih ingin kita lebih merengek lagi. Dan kita masih perlu lagi semangat dalam berdoa. Masih kurang doa kita. Mungkin perlu di setiap sujud kita, doa kita itu jangan ditukar-tukar, ya. 17 kali kita 34 kali kita sujud dalam satu hari satu malam, doanya itu semuanya. Bahkan dalam satu sujud ulang 2, 3, 4, 5 kali, ya toh. Tunjukkan kepada Allah kebutuhan kita itu. Tunjukkan kepada Allah akan butuhnya kita dengan hal tersebut. Teteskan air mata, ya, tampakkan kebutuhan kita kepadanya. Dan puji Allah Azza wa Jalla, agungkan dia. Sebagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang adab-adab berdoa,
Ya, dan bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengomentari orang yang berdoa, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Mustujib. Orang itu tidak akan dikabulkan doanya. Bagaimana akan dikabulkan sementara dia berdoa tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di antara adab dan di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Asy-Syalhub dalam kitab beliau Kitabul Adab, dalam pembahasan babud doa atau adabud doa, beliau menyatakan awali doa dengan pujian, kemudian dengan salawat, kemudian akhiri dengan salawat dan tutup dengan pujian. Paham? Makanya terkadang sebagian orang-orang sebelah itu mereka faham dalam hal ini. Orang-orang sebelah maksudnya tahu ya? Ya. Orang-orang yang di sebelah, artinya orang yang mereka gandrung dengan doa bersama, dengan dipimpin berdoa, mereka terkadang dalam adab berdoa lebih paham. Karena ketika kita dengarkan biasanya seperti itu. Ya, mereka tutup dengan salawat dan diakhiri dengan pujian. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini yang baik. Tutup doa dengan salawat dan dengan pujian. Awali dengan pujian, kemudian salawat. Pertama kali pujian, salawat, kemudian doanya, kemudian salawat, pujian. Jadi di awal pujian, di akhir pujian. Nomor 2 pertama salawat, nomor 2 terakhir salawat. Sehingga doa permintaan kita itu diapit dengan salawat, pujian di belakang, kemudian pujian dan salawat dari depan. Itu adabnya. Dan sampai kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa kepada Allah dan mengawalinya dengan kalimat Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak ada doa yang dia panjatkan kecuali akan dikabulkan. Kenapa? Di situ ada pujian, salawat untuk Rasulnya, kemudian tawassul dengan tauhid, sempurna sudah. Baru kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, hambamu butuh ini, hambamu inginkan itu. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan salawat dan doa. Makanya kalau dalam buku Hisnul Muslim kalau tidak salah, beliau Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani hafizahullah, beliau memberikan salah satu contoh awal doa yang ringan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu pujian, itu salawat. Ya atau tidak? Sebagaimana kita mengawali muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya kan? Udah gitu juga kita awali. Ya. Kan begitu harusnya. Begitulah, makanya mungkin dari situ pula sebagian orang sebelah lah kita katakan tadi, mereka berlebihan sehingga bukan hamdalahnya saja sampai al-fatihahnya dimulai, ya enggak? Makanya mereka terkadang memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin, sementara yang dianjurkan adalah al-iftitah dengan apa? Hamdalah saja, pembukaannya dengan alhamdulillah, memuji Allah azza wa jalla. Dan Anda bisa menggunakan Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyimus samawati walakal hamdu walakal hamdu walakal hamdu. Puji Allah azza wa jalla, ya. Nahmaduka wa nuthni alaik. Terus kita puji Allah azza wa jalla. Lihat dalam Sayyidul Istighfar. Ini sebenarnya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Istighfar. Apa isinya di situ? Pujian dulu untuk Allah azza wa jalla, ya atau tidak? Pujian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Disebutkan kekurangan kita, kekerdilan kita, dosa kita, kesalahan kita. Ujung-ujungnya apa? Faghfirli. Itu kan intinya yang kita minta.
Itu aja intinya yang kita minta. Kata pendek sekali, faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Itu inti permintaan kita. Tapi tetek bengenya banyak banget di awal. Itu adab di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita dalam berdoa kan gak boleh terburu-buru. Karena terburu-buru maknanya dua. Terburu-buru pengkabulan doanya dan terburu-buru dari sisi pengucapan dan pelafasannya. Ada orang yang memang dia sabar menanti, tapi pas dia mengucapkan doanya macam kereta api, nggak ada kekhusyuan sama sekali. Dan yang sering kita lihat ada orang berdoa, tangannya ia begini, tapi matanya ke sana ke sini, ke kanan dan ke kiri. Ini khusyuk. Di mana kekhusyuan? Di mana tadallul? Di mana ketundukan? Orang ketika berdoa kepada Allah dia benar-benar khusyuk, benar-benar dia hayati apa yang dia minta, dia fahami apa yang sedang dia hadapkan kepada Allah, dirasakan betul-betul kebutuhan dia dengan apa yang sedang dia minta. Hal ini enggak, dia begini, Allahumma, sambil nengok kanan kiri. Dia doa sama siapa? Seorang anak ketika minta kepada orang tuanya uang, ya lebih ya, dan nak ke pasau ya 5.000 jadilah ya. Tapi matanya ke kanan ke kiri, ke kanan kiri. Apa kata ayah? Nak, ang minta ke siapa? Ke ayah di siko mandang ke mana? Kan begitu. Ini ayah ketika melihat anaknya ketika minta tidak fokus kepada ayahnya. Seorang anak yang beradab kepada orang tuanya ketika meminta, dia minta mandang kepada orang tuanya. Dan ini kita minta sama Allah, kepalanya ke sana, kepalanya ke sini, sambil terkadang nengok orang yang lewat. Bahkan terkadang sambil digurau-guraukan oleh temannya, dia tanggapi pula sambil dia bersenyum-senyum dan seterusnya. Subhanallah, khilaful adab, ya, menyelisihi adab di dalam berdoa. Makanya kaum muslimin muslimat rahiman, terkadang ya bukan Allah yang tidak mengabulkan, tapi kita yang masih kurang adab, ya. Bukan Allah yang tidak mengabulkan, tapi kita yang masih kurang adab atau masih kurang sering dan sungguh-sungguh di dalam berdoa. Dan kurangnya adab itu tanda-tanda orang tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, itulah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit dari apa yang bisa kita sampaikan faidahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan biidznillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga kumpulkan kita bersama sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini. Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.